Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3193 sampai bab 3196, itu saja. Itu menunjukkan bahwa Ye Junlin telah mendekati level terkuat di antara Dewa Super. Ini cukup untuk mengalahkan sebagian besar Dewa Super. Itu cukup untuk mencapai titik di mana satu orang bisa menghancurkan suatu negara. Kuat, terlalu kuat, hanya saja semua orang sedikit bingung. Ye Junlin sepertinya bukan dewa, kan? Mungkin terlihat bahwa ia tidak sama dengan dewa dalam persepsi setiap orang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di hampir setiap era, dia berdiri di puncak. Di medan perang, para dewa melihat bahwa mereka tidak dapat menyerang Ye Junlin. Ayo fokuskan serangan kita. Para dewa yang padat di sekitarnya mulai memfokuskan serangan mereka pada Ye Junlin. Haha, Ye Junlin hanya tersenyum sambil terus bergerak maju. Saya melihat telapak tangan kanannya melambai lembut ke kanan, dan kekuatan mengerikan seperti bintang yang terkoyak menyapu. Puff, puff, puff. Para dewa di sebelah kanan menghadapi kekuatan mengerikan ini. Apalagi melawan, mereka tidak mampu menghentikannya sama sekali dan tersapu. Kekuatan ini dengan cepat menyerang tubuh dan meledak di dalam tubuh. Tubuh dewa tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini dan langsung dibombardir. Sejumlah besar orang tewas dalam satu gelombang. Ribuan dewa menghilang sekaligus, boom. Ye Junlin menamparnya ke kiri lagi, kekuatan pamungkas mengaum. Puff, gelombang dewa lainnya mati secara tragis di tempat. Adapun para dewa bergegas di belakangnya. Ye Junlin menginjak tanah. Kekuatan sobek muncul, dewa di belakangnya menanggung beban terberat dan langsung terkoyak oleh kekuatan tertinggi. Banyak korban jiwa, takut, sangat menakutkan. Dalam gelombang ini saja, setidaknya ribuan dewa jatuh. Tapi Ye Junlin tidak terluka, bahkan mengatakan ini, mereka bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Ye Junlin. Takut, kali ini aku sangat takut dengan Ye Junlin. Ini sangat kuat hingga membuat kulit kepala Anda mati rasa. Hampir semua dewa super terdiam sekarang. 3 dewa terkuat dan 3 dewa super yang belum muncul mungkin masih mampu bertahan. Semua dewa super lainnya tidak ada bandingannya dengan Ye Junlin. Mulut dewa perang Titan dan orang-orang ini cukup lebar untuk memasukkan telur. Meskipun apa yang Ye Junlin bunuh sekarang hanyalah setetes air dibandingkan dengan jumlah totalnya. Tapi bukankah ini terlalu kuat? Ini hampir mencapai batas para dewa. Artinya, 3 dewa super yang belum pernah muncul. Aktifkan peralatannya, cepat-cepat. Para dewa di lapangan masih menyerang Ye Junlin, tapi kali ini mereka semua mengaktifkan tubuh peralatan. Saat menyerang, setelan itu berubah menjadi gas, memberi mereka kekuatan serangan lebih besar. Saat kekuatan kuat Ye Junlin menyerang, mereka akan mengaktifkan mode solid state untuk melawan. Biarpun mereka terluka, aktifkan mode cair untuk menyembuhkan dengan cepat. Setelah mengaktifkan setelannya, para dewa ini menjadi lebih percaya diri dan sombong. Mereka tidak lagi takut pada Ye Junlin, dampaknya lebih keras dari sebelumnya. Terutama para dewa yang terletak tepat di depan Ye Junlin. Mereka sangat menderita, karena musibah ketuhanan sedang memotong jalan berdarah di depannya dengan sikap yang merusak. Bencana ilahi selalu membuka jalan itu, tidak peduli berapa banyak dewa yang ada di depan. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, tubuh dewa terlihat seperti kertas. Itu terkoyak oleh energi pedang yang berkembang. Sangat rapuh, tapi sekarang setelah mereka mengaktifkan pakaian dan perlengkapannya, segalanya menjadi berbeda. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan kuncinya bisa menyembuhkan dalam waktu singkat. Ini adalah hal yang paling menakutkan, ini juga alasan mengapa mereka tidak takut. Pedang ini harus dihancurkan, mereka bergegas menuju kesengsaraan ilahi seperti orang gila. Itu pasti akan menghancurkan malapetaka ilahi kiri, kanan, dan punggung Ye Junlin juga menyerang Ye Junlin seperti orang gila. Sekarang sepertinya ada serangan gila dari segala arah. Hanya saja sekarang Ye Junlin tidak hanya bertahan, dia akan menyerang. Rusak, melihat musuh yang padat di sekitarnya, Ye Junlin menjadi sedikit marah.
Teriakan marah, boom, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang kejut yang mengamuk dengan liar, berdampak pada segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, seperti gelombang kejut yang disebabkan oleh sebuah planet yang menghantam bumi. Sebagian besar dewa hancur di tempat bahkan tanpa berteriak. Peralatan pendukungnya telah dihidupkan. Ketika menghadapi serangan teroris, otomatis akan berubah menjadi mode solid state untuk pertahanan. Tapi ketika bersentuhan dengan gelombang kejut, pakaian padat itu hancur di tempat. Bahkan setelah bertahan melawan kesepian, itu masih hancur. Sama seperti kertas, peralatan pendukung ini memang sangat indah, dan berbagai modenya sangat sempurna. Terutama mode penyembuhan yang memperbaiki semua kerusakan dalam waktu singkat. Tapi di depan gelombang kejut Ye Junlin, dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aku akan menghancurkanmu segera, tidak perlu menggunakan mode penyembuhan cair sama sekali. Boom, boom, gelombang kejut Ye Junlin menyebar ke keempat sisi dan berdampak hebat. Semua dewa yang bersentuhan langsung mati, itu meledak menjadi kabut darah di tempat dan bahkan pecah dan menghilang. Pada saat ini, lingkungan Ye Junlin segera menjadi kosong. Awalnya, ada banyak orang yang mengelilinginya. Puluhan ribu dewa menghilang dalam sekejap, begitu banyak orang yang hilang sekaligus, sehingga secara alami menjadi kosong. Apalagi bagian kiri, kanan, dan belakang sama sekali tidak bertuhan. Semua dewa yang akhirnya bergegas mati, hapus semuanya secara langsung. Artinya, sebagian besar dewa berkumpul di depan. Kalau tidak, sulit untuk mengatakannya. Saat ini, semua orang benar-benar menjadi gila. Tampaknya tidak peduli berapa banyak dewa yang ada, mereka tidak berguna bagi Ye Junlin. Karena aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali, bahkan sudut bajunya pun tidak. Tidak peduli berapa banyak dewa yang kamu miliki, sepertinya tidak ada gunanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan, semua orang menatap pemandangan di lapangan. Ketika mereka melihat gelombang kejut secara langsung menghancurkan puluhan ribu dewa, semua orang mati rasa, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Apakah ada keberadaan yang menakutkan? Dokter kegelapan dan otak dewa langsung beraksi. Yang juga merayakannya adalah musuh-musuh Hydra. Dengan tingkah Ye Junlin seperti ini, masih ada harapan untuk balas dendam, kenapa mereka tidak bersemangat? Namun para eksekutif aliansi Siberia dan Hydra patah hati. Ini dan ini, Ye Junlin melebihi ekspektasi mereka berkali-kali. Bukankah kekuatan tempur ini terlalu menakutkan? Tak terkalahkan, hanya dalam waktu sesingkat itu, hampir 20.000 dewa terbunuh, bukan? Akibatnya, mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Ye Junlin. Mereka tidak bisa duduk diam, Ye Junlin ini benar-benar bisa melawan keinginan surga. Dan ini baru permulaan itu saja, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Junlin adalah tingkat tertinggi dari dewa super, bukan? Dari 3 dewa super terkuat di antara mereka, 2 di antaranya lebih lemah dan sudah lama tersingkir. Batas atas mereka diperkirakan adalah kekuatan tempur 5 hingga 6.000 dewa. Dan mana yang terkuat, kekuatan tempurnya selalu tidak bisa diprediksi. Mereka mengira ini langit-langit Tuhan, mereka meramalkan bahwa orang ini dapat mengalahkan 10.000 dewa. Ini sudah tidak terbayangkan. Hasilnya, Ye Junlin kini dengan mudah membunuh begitu banyak dewa. Langit-langit di mata mereka sangat rentan terhadap Ye Junlin. Meskipun ketiga dewa super terkuat ini tidak hadir. Namun, mereka sebenarnya mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Ketika mereka melihat Ye Junlin memiliki kekuatan bertarung seperti itu, mereka bertiga putus asa. Awalnya mereka mengira mereka bertiga adalah yang terkuat di dunia. Orang yang bisa mendominasi segalanya, hanya melihat kekuatan bertarung Ye Junlin. Mereka terdiam, tangan di punggungnya terjatuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya masih gemetar. Terkesan, mereka sangat terkesan dengan kekuatan bertarung Ye Junlin yang menakutkan. Kamu Junlin, itu ayah, ke-6 kepala Hydra gemetar. Pemimpin besar tidak bisa menahan kakinya gemetar, dan dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini mungkin?
Dia tidak mengatakan kata-kata berikut, berbicaralah. Tapi semua orang yang hadir mengerti, ini juga yang mereka takuti dan takuti. Mereka juga memiliki kekhawatiran ini pada awalnya. Namun setelah aliansi Siberia mengambil sikap seperti itu, semua kekhawatiran di hati mereka hilang. Ada begitu banyak dewa, dan tak seorang pun di dunia ini yang menyentuhnya. Namun kini keraguan itu muncul kembali, mereka menjadi takut pada Ye Junlin dan menjadi kurang yakin terhadap aliansi Siberia. Pada saat ini, Dewa Perang Titan berkata dengan marah, "Tenang, aku tidak percaya, bisakah dia membunuh lebih dari 1,5 juta dewa? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia membunuh begitu banyak? Serang, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas, gunakan kekuatanmu keuntungan." Namun, para eksekutif senior ini juga cemas dan segera memerintahkan. Mereka baru saja bertarung dalam skala kecil, yang tidak mencerminkan keunggulan jumlah mereka. Setelah mendengar perintah tersebut, para dewa ini menjadi gila. Cao Yejun mulai berdatangan ke sekeliling, tidak lagi berkumpul di depan Ye Junlin. Sekarang penting untuk menjaga kedalaman barisan di belakang Ye Junlin. Akan ada serangan terus-menerus, jangan beri Ye Junlin kesempatan untuk bernapas. Ini adalah perang gesekan, selama Ye Junlin mengalami stagnasi, itu akan menjadi kematiannya. Tidak akan memberinya kesempatan, serang. Dewa-dewa ini menyadari kekuatan Ye Junlin dan bergegas dengan putus asa. Ingin mencabik-cabik Ye Junlin, gelombang demi gelombang. Cocokkan peralatan mereka untuk melepaskan kekuatan serangan terkuat. Sambil memblokir, Ye Junlin mencibir, "Kamu hanyalah alat, tidak perlu menyerang seperti ini." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menyerang dengan lebih ganas. Kali ini mereka juga bekerja sama satu sama lain dan memfokuskan seluruh kekuatan mereka bersama. Membombardir Ye Junlin dari 4 arah. Itu hanya menggelitik. Ye Junlin tidak membela diri dan membiarkan serangan dahsyat menimpanya. Semua orang mengira Ye Junlin akan terluka, dan semua orang memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Tapi kemudian, senyuman itu menghilang dan ekspresinya membeku. Karena tidak peduli serangan macam apa yang menimpa Ye Junlin, dia akan baik-baik saja. Kekuatan fisiknya jauh melebihi batas yang diharapkan. Mampu menahan berbagai tingkat serangan ini terasa seperti menggelitik Ye Junlin. Tahukah Anda, ini masih merupakan serangan gabungan dari banyak dewa. Jika itu adalah serangan dari satu dewa, itu mungkin tidak akan dianggap sebagai gelitikan. Seperti angin sepoi-sepoi yang membelai pipi Ye Junlin. Fisik Ye Junlin sangat luar biasa, sungguh menakjubkan. Bukan hanya bisa bertarung seperti ini, kuncinya adalah dia juga bisa bertahan seperti ini. Para dewa yang bertarung di lapangan semuanya putus asa. Dalam waktu singkat, mereka telah melancarkan tidak kurang dari 100 serangan dari segala arah. Mereka semua mencoba yang terbaik, hasilnya, tidak ada yang salah dengan Ye Junlin. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Ini tidak bisa membunuhnya sama sekali, para dewa tidak berdaya. Semua metode telah digunakan, semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan juga tersedia. Tidak ada gunanya sama sekali, tubuh Ye Junlin tidak bisa dihancurkan. Tidak ada serangan yang bisa menyakitinya, putus asa. Keputusasaan menyebar di antara para dewa ini, pukul dia sampai dia marah. Saya hampir menangis, tidak ada yang berhasil. Itu tidak berhasil sama sekali. Ye Junlin memandangi kerumunan dewa di sekelilingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah cukup mengalahkanku? Sekarang giliranku, aku belum sepenuhnya melepaskan kesengsaraan ilahi. Selanjutnya, aku akan melihat pedang kesengsaraan ilahi. Berapa banyak orang yang bisa dibunuh?" Bas-bas Sen Jie menerima pikiran Ye Junlin dan mulai gemetar hebat. Tidak, dia akan menyerang, bertahan, ayo bertahan bersama. Para dewa telah memperhatikan bahwa Ye Junlin akan menyerang. Mereka semua panik, mundur dan bertahan dengan cepat. Saat ini, perlengkapan mereka yang cocok akan ikut bermain. Peralatan pendukung tersebut tidak hanya dapat digunakan sendiri-sendiri, namun juga dapat digunakan secara bersamaan.
Inilah saat Arctic Fox Industries menghubungkan peralatan ini selama produksi dan pengembangan. Sekarang semua orang berkumpul dan peralatan satu sama lain terhubung. Pakaian pertempuran pada dewa yang tak terhitung jumlahnya menjadi padat dan terkonsentrasi bersama. Dalam hal ini, pertahanannya akan sangat ditingkatkan. Para dewa telah mengambil kendali atas cara menggunakan pakaian ini, dan mereka semua berkumpul. Membentuk perisai pamungkas untuk pertahanan, di saat yang sama, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat pertahanannya. Dengan cara ini, energi spiritual yang baru saja dihasilkan di area ini kembali tersedot hingga kering. Pertahanan, waspada terhadap serangan Ye Junlin. Inilah tujuan akhir mereka, semua orang di tahap peninjauan sudah lama terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin sendiri akan membunuh begitu banyak dewa dan mulai membela diri. Betapa kuat dan menindasnya hal ini. Bas! Bas, bencana ilahi bergetar hebat, membuat suara pedang seperti guntur dari langit. Kekuatan mengerikan keluar dari pedang, memicu badai di sekitarnya. Para dewa di depan mereka juga menyadari tekanan dan meningkatkan pertahanan mereka ke level terkuat. Pakaian padat digabungkan menjadi satu, dan perisai tak terlihat menghalangi bagian depan. Mereka berkumpul dan menciptakan 3 garis pertahanan. Bunuh, hai, kesengsaraan ilahi meletus. Petir dan guntur bagaikan pedang fajar yang membelah malam. Tiba-tiba, mata semua orang diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan mereka tidak bisa membuka mata sama sekali. Bahkan terdengar suara menakutkan di udara, seolah pedang ini akan menembus langit. Sebuah pedang keluar, retak, dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan perisai yang mereka ciptakan hancur sebagai tanggapannya. Retak, pertahanan lainnya juga hancur. Retak, garis pertahanan terakhir adalah pakaian padat di tubuh mereka. Tapi saat dia bersentuhan dengan energi pedang, pakaian padat itu meleleh. Retak, retak, retak. Kemudian tubuh para dewa utama meledak, filmnya meledak. Satu persatu, para dewa juga menghilang satu demi satu di depan mata semua orang. Saat pedang keluar, para dewa menangis. Pedang ini disebut kesengsaraan ilahi. Ini benar-benar bencana bagi para dewa. Ketika bencana melanda, tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya punya pedang yang bisa membuka gerbang surga. Bagaimana kita bisa menghentikan semut-semut ini? Gila, semua orang yang menonton benar-benar gila. Mungkin itu hanya pertarungan kecil sebelumnya. Begitu banyak dewa yang mati, tetapi mereka tidak memainkan peran besar dalam tim besar ini. Bagian yang hilang dapat diabaikan, tapi sekarang semua orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa formasi pertempuran yang begitu panjang tiba-tiba kehilangan satu bagian. Apa maksudnya bagian ini? Artinya 100.000 dewa dibunuh dengan satu pedang. Itu benar, pedang ini sebenarnya memaksa semua tim dewa untuk membuat jalan. Itu terhubung langsung, akhirnya bisa dilihat. Dan pedang ini secara langsung melenyapkan 100.000 dewa. Pantas saja tim akan kehilangan satu bagian, ternyata datanya ini. Apakah hal ini begitu menakutkan? Banyak pejabat senior aliansi Siberia langsung menangis. Saya benar-benar menangis ketika dipukul, itu sangat kuat. Abaikan semua serangan dan jangan katakan apapun. Pedang ini tidak bisa dihentikan oleh 100.000 dewa. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak bergantung pada kuantitas, dan senyuman Ye Junlin menjadi semakin kuat. Hentikan aku, kan? Yang lebih menakjubkan lagi masih akan datang. Anda telah melihat pedang saya dan tidak memblokirnya. Bisakah kamu memblokir tinjuku? Pukulan saya dapat membuka dunia. Apakah Anda ingin mencobanya? Bersambung.